ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian subuh Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua dan para anggota PCM Lamongan, Ketua dan anggota PCA Lamongan, para pimpinan perserikatan di semua tingkatan, Ortom, dan wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Azhar dan seluruh jajarannya. Ketua atau direktur? Ketua ya. Bedanya ketua dengan direktur itu, kalau ketua tidak digaji, kalau direktur digaji. Kalau ketua itu yang paling tinggi, kalau direktur itu operasional. Karena itu barangkali ke depan masjid juga perlu diangkat direktur sebagai pemimpin operasional masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik kita sebagaimana tadi disampaikan adalah Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memupuk iman. Mengapa topik itu penting? Yang pertama, kita sekarang berada di dalam bulan Rajab. Bulan yang diyakini sebagai bulan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menjalankan perjalanan yang panjang namun singkat yang dikenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan itu terekam di dalam hadis Nabi yang sudah sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh. Hadisnya cukup panjang, karena itu saya tidak akan menyampaikan lagi. Kemudian singkat, panjang. Panjang karena jaraknya unidentified dari berbagai perspektif ilmu. Jarak yang bisa ditempuh oleh manusia biasa, bukan oleh manusia ya, oleh gerakan yang menggunakan kecepatan cahaya. Itu kalau kita menggunakan planet
maka waktu 4 jam. Karena Nabi itu kalaulah berangkatnya setelah Isya, karena Laila, lalu sudah tiba lagi di Makkah, itu kira-kira jam 4 ya, pas subuh itu berarti hanya 8 jam. Maka perjalanan 4 jam, bolak-balik, maka kira-kira perjalanannya 4 jam. Itu kalau kita menggunakan ilmu astronomi, maka dalam perjalanan 4 jam itu belum sampai ke planet Neptunus. Nah, apalagi bintang yang kita kenal seperti matahari di galaksi yang lain. Yang terdekat adalah Alpha Centauri. Itu bisa ditempuh selama 4 tahun cahaya. Planet bintang yang paling jauh yang dikenal itu adalah bintang Icarus. Itu bisa ditempuh dengan 9 miliar tahun cahaya. 9 miliar. Bukan 9 tahun, tapi 9 miliar tahun cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka bintang Alpha Centauri yang kita bisa lihat itu cahaya yang dipantulkan, yang kita lihat hari ini, itu sebenarnya cahaya yang sudah dikeluarkan oleh bintang itu tahun 2021. Baru nyampe ke kita hari ini. Itu dari segi ilmu sains. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, yang kalau dijelaskan dengan berbagai perspektif ilmu manapun tidak akan bisa dijelaskan. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Diawali dengan kata Maha Suci Allah, Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya. Maka bisa dijelaskan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan dilanjutkan dengan Mi'raj, itu bukan kehendak Rasulullah, tetapi atas kehendak Allah
Karena dikatakan di situ asra yang memperjalankan. Kalau perjalanan itu atas inisiatif Rasul dan dengan semua potensi yang dimilikinya, maka tidak mungkin terjadi, dan dari segi ilmu pengetahuan tidak bisa dijelaskan. Apalagi kalau ada sebuah materi selain cahaya, materi yang melakukan gerakan secepat gerakan cahaya, maka pasti materi itu akan meledak. Pasti akan meledak. Nah, Nabi berangkat utuh, pulang utuh. Padahal Nabi SAW itu manusia yang punya jasad. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi itu berangkat dalam Isra Mi'raj itu hanya perjalanan rohani. Jadi jasadnya masih ada di Mekah, tapi rohaninya yang bepergian. Maka kita perlu menjelaskan tentang kata-kata bi'abdihi. Apakah Nabi itu melakukan perjalanan jasmani dan rohani? Atau rohani saja? Bisa kita jelaskan dengan kata subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Kata abdun itu pengertiannya adalah manusia, dan manusia itu terdiri dari aspek fisik dan ada aspek rohani, jasmani dan rohani. Maka kalau ada manusia kok hanya fisik, tidak ada rohaninya, apa namanya? Mayit. Mayit yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya. Manusia yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya. Kalau hanya aspek rohani, maka bukan manusia, tetapi adalah ruhnya yang sudah terlepas dari fisiknya. Hadirin yang diberikan Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang masih hidup ketika diperjalankan oleh Allah SWT dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun dan siapapun selain Rasulullah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah melakukan perjalanan atau melalui proses diperjalankan ini, itu atas kehendak Allah. Dan kalau dijelaskan dengan teori ilmu modern, kira-kira bisa dijelaskan dengan teori lorong waktu. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, dalam perjalanan Isra, Rasulullah kita ketahui bertemu dengan para nabi. Dan Rasulullah memimpin salat bersama para nabi. Lalu dijelaskan dalam riwayat, Nabi mengatakan bahwa ketika ditanya berapa jumlah nabi yang bersama Rasulullah ketika salat itu, Nabi menjawab 124.000. Itu kira-kira kalau dibandingkan dengan penduduk kota Lamongan, lebih banyak mana itu? Berapa penduduk kota Lamongan? Kalau Kabupaten Lamongan semua kayaknya juta ya. Tapi kalau kota Lamongan, Kecamatan Lamongan, kota katakanlah,
Ini rupa-rupanya tidak ada yang bekerja di kantor statistik. Saya tidak tahu berapa ya. Jumlahnya 124.000. Selama ini kita sudah terlanjur mengatakan bahwa jumlah nabi itu sebanyak 25. Ternyata menurut riwayat, jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Dan 315 diantaranya adalah Rasul. Yang mendapatkan tugas menyampaikan risalah. Yang Nabi itu ya hanya menjadi penerus dari Rasul-Rasul yang sebelumnya. Sungguh sangat banyak ya Nabi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sebelum Rasulullah itu, orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat itu sangat berpotensi bahwa dia adalah nabi. Jadi kalau ada seperti Ustadz Anang, ketua takmir masjid, Budi. Wah, niku nggih. Kalau ada Ustadz Anang niku, itu kalau lahirnya sebelum Rasulullah Muhammad, itu kira-kira sudah jadi nabi. Tetapi sayangnya lahirnya setelah Rasulullah, jadi tidak ada peluang untuk jadi nabi. Ketua PCM, sinten ketua PCM? Halo? Sinten? Ustadz Saifuddin Zuri, wonten? Napa? Oh ya, pasti manggung juga. Ya. Ustadz Saifuddin itu kalau lahirnya juga sebelum Rasulullah Muhammad, ya kira-kira nabi untuk kota Lamongan. Karena jumlah jamaahnya, jumlah umatnya banyak sekali. Padahal misalnya katakanlah nabi yang dijumpai oleh Nabi Musa yang di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan ceritanya tetapi tidak disebutkan namanya. Dalam tafsir itu disebutkan Nabi Khidir. Dia hidup di sebuah tempat yang sangat sunyi, yang sangat jauh dari keramaian. Sehingga Nabi Musa itu agak kesulitan untuk mencari alamatnya. Karena ketika itu belum ada Google Map. Tetapi ada penanda ketika ikannya itu ucul. Dikatakan di situ di dalam surah Al-Kahfi itu yang sudah sering kita baca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Itulah tanda lokasi di mana Nabi Khidir itu berdomisili atau bertempat tinggal. Artinya bersama siapa? Ya tidak dengan siapa-siapa. Tempatnya sangat sepi. Siapa yang dipimpin? Karena Nabi itu tidak memimpin. Tidak perlu menyampaikan risalah, dia hanya berbuat baik, menjadi role model ya, ketika itu. Jadi orang-orang baik ketika itu, yaitulah Nabi itu adalah orang-orang yang soleh kira-kira begitu. Tidak usah menyesal lahirnya setelah Rasulullah Muhammad itu. Kita bisa menjadi penerusnya, menjadi pewarisnya, menjadi ulama-ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini amat sulit untuk bisa dijelaskan dengan akal sesehat apapun. Oleh rasionalitas sebaik apapun, maka hanya bisa diimani dan Abu Bakar As-Siddiqlah yang menunjukkan kekuatan iman yang sungguh-sungguh karena dia adalah orang yang langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang masih menggunakan akal pikirannya, logika rasionalnya, nggak mungkin bisa mempercayai.
Maka topik Isra Mi'raj momentum memupuk iman sampai penjelasan di sini sudah selesai. Bisa diakhiri atau dilanjutkan? Lanjut ya, tadi jam 4:40. Berarti nanti 5:40, betul ya? Enggak kelamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ini perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja, itu sudah membutuhkan waktu yang saya kira sangat lama pada waktu itu. Karena belum ada pesawat. Tetapi untungnya Rasulullah dibekali kendaraan yang bernama Buraq, yang tidak perlu dijelaskan dengan perspektif masyarakat Lamongan. Katanya Buraq itu adalah wajahnya perempuan. Nggak usah terlalu percaya dengan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Perjalanan yang tidak bisa dijelaskan. Kalau yang pertama masih bisa. Sekarang masih bisa. Dengan pesawat 1 jam sudah sampai. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Perjalanan dari Makkah, dari Jeddah ke Amman di Yordania, atau ke Mesir itu, atau ke Palestina, kira-kira 1 jam lah. Bisa dijelaskan. Tetapi perjalanan Mi'raj, yang perjalanan Isra adalah perjalanan horizontal, dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang vertikal, dari Makkah. Dari Makkah ke Baitul Maqdis disebut Isra, dan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah perjalanan yang bersifat vertikal, maka itu tidak mungkin bisa dijelaskan. Ditemani oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril hanya menunggu di langit yang ke-7 dalam riwayatnya. Dan Rasulullah menemui Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak ikut masuk. Dan ketika itu Nabi merasa diabaikan salamnya. Sebagaimana biasanya, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata Allah mengabaikan salamnya Nabi itu dan tidak menjawab. Lalu dia kembali ke Jibril, lalu bertanya, apa sebabnya salamku diabaikan? Berikanlah salam yang lebih baik. Maka kemudian Rasulullah mengucapkan salam dengan salam yang sekarang kita abadikan dalam salat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salam at-tahiyyatu lillah itu adalah salam yang melebihi sekadar ucapan salam biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salamnya Nabi kepada Allah, yang kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rupa-rupanya kita belum pernah tahu ya tentang sejarah salam dalam tahiyat kita itu. Betul? Itu salam yang dijawab oleh Allah dalam perjalanan Mi'raj. Panjang cerita, kemudian karena waktunya sudah semakin berjalan. Untuk apa Rasulullah dipanggil oleh Allah? Dan sebelumnya Rasulullah tidak pernah tahu untuk apa dia dipanggil. Ternyata dipanggil secara langsung hanya untuk mendapatkan perintah sholat. Dalam bahasa yang lain, hanya itu
yang menjadi oleh-oleh Rasulullah setelah peristiwa Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sholat menjadi bagian dari komponen-komponen keislaman yang 5, memiliki perbedaan yang sangat prinsip dengan komponen-komponen yang lain, karena yang lain itu seperti zakat, puasa, haji, yang juga menjadi syariat. Perbedaan prinsipnya adalah zakat, puasa, dan haji itu diperintahkan, disyariatkan kepada kita melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Sebagaimana Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Tetapi ajaran salat, perintah salat diperintahkan oleh Allah dengan cara memanggil langsung. Rasulullah SAW menemui Allah di Sidratul Muntaha, dan di sanalah kemudian Rasulullah mendapatkan perintah salat. Maka pantaslah kalau kemudian Allah dalam Al-Quran mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah tolong kalian semua dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya dia, salat itu yang disebut wa innaha, itu adalah salat karena domirnya domir muannas, perempuan. As-sabr itu laki-laki, as-salat itu perempuan, berarti wa innaha itu artinya salat, lakabiratun illa 'alal khashiin, sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kira-kira jamaah muslim Lamongan ini sejumlah ini ya? Halo? Jamaah muslim Lamongan kira-kira sejumlah ini yang hadir ke masjid untuk mendirikan salat subuh. Ya ini ya? Tidak ya, karena ada di masjid yang lain ya. Banyak masjidnya. Kira-kira kalau di total jumlah jamaah subuh di Kecamatan Lamongan ini, apakah sepadan dengan jumlah masyarakat Lamongan yang di KTP-nya ada tulisan agama Islam? Rasa-rasanya belum. Hadirin, panjenengan hadir ke sini sendirian atau bersama keluarga? Halo? Sendirian? Kok egois banget? Sendirian atau bawa istri? Bawa istri. Ibu-ibu semua ikut suami? Ada yang suaminya ditinggal di rumah? Ada ya? Kok egois banget sebagai perempuan? Ingin masuk surga sendirian? Ada yang berangkat bersama anak? Kok saya tidak lihat anak-anak muda di sini? Anak-anak mudanya di mana? Tapi rupa-rupanya karena saya lihat usianya sudah di atas 60 tahun, rupanya anaknya sudah pada mandiri dan berangkat sendirian juga ya. Anggap begitulah supaya aman. Nah, berat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tetapi bagi orang yang khusyuk, salat itu bisa dilakukan dengan ringan, tidak berat. Ya. Tetapi itu tadi syaratnya adalah illa 'alal khashiin,
kecuali orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk al-khusyi'un. Amin. Orang yang diterima solatnya. Bukan orang yang solatnya disebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat. Maka Isra Mi'raj sebagai momentum untuk apa tadi topiknya itu? Memupuk iman. Ternyata kalau kita telusuri dari sejarahnya dan dari esensinya, memupuk imannya adalah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, salat dan salat. Ini yang paling penting nanti. Kalau sekadar kita meyakini peristiwa itu betul-betul terjadi, tentu untuk konteks sekarang tidak cukup. Tetapi pada masa ketika peristiwa itu baru saja terjadi dan baru saja Rasulullah pulang dari perjalanan yang sangat jauh itu sangat penting. Kalau sekarang sudah bolak-balik dijelaskan, bolak-balik diterangkan, bolak-balik dikaji. Tidak cukup kalau hanya sekadar mempercayai Isra dan Mi'raj adalah fakta yang betul-betul terjadi dan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sangatlah pantas kalau kemudian Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati shalah. Amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat kelak adalah salat. Kalau salatnya baik, maka akan baik jugalah seluruh amalnya. Kalau salatnya rusak, maka akan rusak jugalah seluruh amalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai kita bisa menjelaskan, bisa memahami mengapa salat itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah sebelum amalan-amalan yang lain. Karena untuk diperintahkannya salat saja Rasulullah dipanggil oleh Allah dalam Isra wal Mi'raj. Maka pantas kalau itu didahulukan, kalau itu diprioritaskan, dan kemudian menjadi indikator. Idza saluhat sa'iru amali, wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka baik jugalah seluruh amalnya. Kalau salatnya rusak, maka rusak jugalah seluruh amalnya. Apalagi juga dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sesungguhnya telah mendirikan agama. Dan orang yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara memupuk keimanan sekaligus ketakwaan adalah dengan menjaga hadiah, yang menjaga oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjaga dengan mendirikan salat 5 waktu selalu. Jawaban pertama ya. Tetapi tidak cukup hanya sekadar mendirikan salat 5 waktu, tetapi itu tidak punya efek-efek yang lain. Apa sebab? Karena salat yang baik adalah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima. Haji yang mardud tentu tidak akan mendapatkan hadiah surga. Haji tetapi biayanya dari korupsi, itu pasti tidak mabrur. Karena ada orang korupsi sekarang itu kayaknya merasa tidak masalah. Orang beriman, orang muslim, kalau disuruh makan babi, hampir semuanya menolak. Betul? Siapapun dia. Tapi orang muslim disuruh korupsi, banyak yang mau. Banyak yang mau. Panjenengan insya Allah tidak korupsi. Insya Allah. Apa sebabnya? Tidak ada peluang. Jadi jangan buru-buru menilai diri ini baik, karena nggak ada peluang, nggak ada kesempatan. Korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Yang tidak punya kuasa, nggak bisa. Orang yang tidak punya banyak kuasa, paling-paling melakukan kejahatan dalam harta itu paling nyolong timun, anak kecil, nyolong mangga, nyolong pitik. Yang agak besar ya nyolong wedhus. Yang agak nekat lagi nyolong sapi. Tidak punya kuasa, dia kuasanya hanya itu. Tidak bisa memutarbalikkan angka. Tetapi orang yang punya kuasa bisa melakukan korupsi dengan jumlah yang sangat banyak. 300-an triliun, hampir 300 triliun, hukumannya 6,6 bulan. Lumayan. Siapa yang tidak mau korupsi? Kalau dilihat dari untung rugi. Tetapi kalau dilihat dari ancamannya, berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang haji mabrur tidak ada tanda-tandanya ketika dia melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Karena perjalanan haji itu perjalanan yang perjalanan biasa-biasa, tetapi diniatkan haji dan melaksanakan manasik dengan benar. Tetapi tanda-tanda atau kemabruran haji itu ketika orang itu kembali ke kampung halamannya, apakah menjadi lebih baik atau tidak. Jadi ketika haji tidak perlu mencari-cari cara atau mencari-cari tanda kemabruran hajinya. Lakukan sesuai dengan manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah, selesai. Kita bermohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salat, tanda diterimanya tidak dilihat dari ketika orang itu mendirikan salat. Banyak orang yang ingin salatnya khusyuk, sampai-sampai ia tergiur dengan tawaran pelatihan salat khusyuk. Membayar 3 juta, dilatih selama 3 hari. Dia merasa yakin bisa salat khusyuk karena sudah dilatih. Setelah pulang, setiap dia salat, di tengah-tengah salat dia ingat, aku khusyuk saiki, bayar 3.000. Jadi nggak khusyuk lagi. Jadi nggak usah tergiur dengan pelatihan salat khusyuk yang diadakan di berbagai tempat. Tapi latihlah kehusyukan itu secara alami, experiential learning, belajar dari pengalaman kita, dan kita pelajari bagaimana caranya, insya Allah jadi khusyuk. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sisa waktu yang tersedia, kurang 18 menit,
kita gunakan untuk berbicara tentang bagaimana sesungguhnya membangun sholat berkualitas, mendirikan dan menjaga kualitas oleh-oleh Rasulullah dari Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini sudah lama menjadi muslim dan sudah lama mendirikan sholat. Kalau ditanya kira-kira sholat kita ini sudah baik atau belum? Kalau ditanya jawabannya apa kira-kira? Belum. Kok belum? Kok kayak nggak yakin gitu? Mungkin kalau dari sisi arkannya, rukun-rukunnya, syarat rukunnya mungkin sudah terpenuhi dengan baik. Wuduknya sudah benar, sholatnya sudah memenuhi rukun-rukunnya, bacaannya sudah sesuai dengan contoh dari Nabi, gerakan-gerakannya. Kita berusaha untuk sholat sebagaimana Nabi sholat. Apalagi Muhammadiyah itu. Kalau nggak ada contohnya, nggak mau. Dari sisi itu mungkin kita sudah oke. Tetapi itu, apakah itu lalu menjadi indikator utama untuk menjadi sholat yang diterima? Ini rupanya yang kita merasa belum. Dan itu harus ada pada kita. Kalau ada orang yang merasa sholatnya sudah diterima, rasa-rasanya sudah nggak mau sholat lagi. Apalagi kalau sholat yang sudah diterima itu, yang merasa diterima itu adalah sholat yang pernah didirikan di Masjidil Haram. Yang nilainya kata Nabi 100 berapa kali lipat daripada Masjid Azhar? 100.000, betul ya? 100.000 kali derajatnya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Apalagi kalau dia sudah pernah berhaji, pernah sholat di Masjidil Haram, dan sholatnya di Masjidil Haram itu merasa diterima, rasa saya sudah malas untuk ke Al-Azhar. Apakah itu? Maka tidak. Tidak ada orang yang diberi kesempatan untuk merasa sholatnya telah diterima. Lebih baik merasa sholatnya belum diterima, sehingga dia berusaha untuk terus sholat dan sholat, daripada orang yang merasa sholatnya sudah diterima, dan setelah itu tidak mau sholat lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sholat yang diterima tampak tandanya pada orang yang mendirikan sholat itu setelah dia menyelesaikan sholatnya. Bukan ketika sholat itu didirikan. Karena itu kita lakukan sholat itu biasa-biasa. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah ketika sedang sholat, bermain-main dengan cucunya. Jadi ketika Rasulullah sujud, agak lama. Setelah selesai, ada sahabat yang bertanya, apakah Rasulullah tadi menerima wahyu ketika sedang sujud? Oh tidak. Kok lama? Kami mengira Rasulullah tadi menerima wahyu, sehingga tidak segera bangkit. Tidak. Tadi cucuku, kedua cucuku ini bermain-main di punggungku secara bergantian. Yang satu sudah selesai, kemudian yang kedua, Hasan sudah selesai, kemudian Husain. Sehingga cukup lama. Saya tidak segera bangkit karena yang satunya belum. Coba itu. Jadi Rasulullah ketika sholat itu sangat ramah anak, ramah cucu. Karena itu masjid kita harus menjadi masjid yang ramah anak. Anak kecil ke masjid jangan dimarahi. Kalau ramai bagaimana? Ya kalau tidak ramai bukan anak kecil. Betul ya? Itu adalah celotehan malaikat-malaikat kecil yang kalau dibiasakan maka insya Allah
dia tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai masjid. Hadirin yang demikian Allah, apa tanda-tanda orang yang sholatnya diterima itu? Maka secara singkat nanti saya jelaskan, hadisnya cukup panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang sholatnya diterima. Mari kita lihat. Tanda-tanda ini ada ketika sholat atau di luar sholat. Allah berfirman, innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a biha li'uzmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musiran ala ma'siyati wa qata'an nahara li dzikri wa rahimal masakin wa ibnas sabila wal armalata wa rahimal musab. Zalika nuruhu kanuris syamsi aqlauhu bi'izzati wastahfizuhu malaikati wa aj'alu lahu fiz zulumati nara wal jahalati ilma masaluhu ala khalqi kama salil firdausi fil jannah. Bisa dipahami? Paham atau belum? Saya baca lagi. Kalau saya baca sekali lagi dengan pelan dan lebih jelas, apakah dijamin paham? Tidak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk agar panjenengan semua paham? Diterjemahkan. Oh, paling enak itu. Baik, kalau atas permintaan para hadirin saya terjemahkan. Kata Allah, saya sedang membayangkan teksnya ini. Saya tidak baca ya. Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku. Yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepadaku. Yang mengisi siangnya dengan zikir atau ingat kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang yang dalam perjalanan dan janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya, aku berikan cahaya dalam kegelapannya, aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya, dan perumpamannya dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Bisa dipahami? Halo? Bisa? Alhamdulillah. Bisa? Gampang ternyata ya. Maka berdasarkan hadis qudsi ini, salat yang baik, salat yang diterima, kata Allah, aku hanya akan menerima salat dari orang yang pertama, orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku. Salat yang diterima adalah salat yang dilakukan dengan tawadhu. Tawadhu itu artinya merasa rendah. Karena merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka latihannya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia merasa rendah serendah-rendahnya. Maka ketika ia salat, ia merasa bahwa dia sedang menghadap Zat yang Maha Agung dan Maha Besar. Jangan main-main. Bapak Ibu, terutama Bapak ya. Panjenengan pernah salat hanya pakai sarung doang? Pernah? Sarung, tanpa baju, tanpa pakaian atas, pernah? Mengapa? Kan boleh. Karena dari sisi aurat yang harus ditutup hanya baina surra wa rukbah. Kok repot amat? Kok tidak
Ada yang pakai hanya dari pusar sampai lutut. Untuk bertemu manusia saja itu tidak pantas, apalagi bertemu Allah, itulah ihsan. Jadi walaupun fikihnya begitu, tapi jangan hanya mempertimbangkan fikih belaka, tapi ada akhlak beragama. Orang yang tidak punya akhlak dalam agama, hanya berukuran pada fikih, seorang seorang peternak kambing, setiap kambingnya berjumlah 39, dia selalu menjual beberapa kambingnya supaya dia tidak sampai pada nisab untuk berzakat. Secara fikih betul, tapi secara akhlak itu kurang ajar kepada Allah. Begitu juga seorang peternak sapi, setiap angka 29 dicukupi jumlah sapinya, dia selalu menjual supaya tidak pernah sampai angka 30, karena angka 30 menyebabkan dia harus berzakat 1 ekor sapi. Itu kurang ajar. Maka alhamdulillah kita semua berakhlak kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi akhlak juga kepada sesama manusia. Diratakannya dainya di atas tanah dengan hati bergetar karena ia merasa sedang bersimpuh di hadapan Zat yang Maha Agung dan Maha Besar. Latihan tawadhu. Kepalanya disenggol oleh kaki teman di depannya, marah atau enggak dalam sholat? Enggak, ya? Tapi kalau tidak dalam sholat, ada kaki orang kemudian menyentuh kepala panjenengan, kira-kira akan marah atau tidak? Jangankan tersentuh, ketika tidur ada orang lewat di atas kepalanya saja nggak nyentuh, kayaknya marah juga. Maka sholat itu adalah latihan untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawaduknya dalam sholat melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Maka kata Allah, walam yastatil biha ala khalqi. Orang yang sholatnya diterima itu adalah yang kedua tandanya yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Tawaduknya dalam sholat melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kalau ada orang yang berkuasa, dia tidak akan sombong dan takabur dengan kekuasaannya karena ia sadar bahwa kekuasaannya itu adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sok kuasa. Kalau orang sok kuasa nanti ketika sudah pensiun nelongso. Kalau dia orang kaya, maka kekayaan tidak menyebabkan maka kekayaannya tidak menyebabkan dia memperbudak orang lain. Karena ia tahu bahwa kekayaannya itu adalah hanya titipan Allah yang bisa diambil kapan saja. Kalau dia orang berilmu, maka tidak menyebabkan ia tinggi diri sebab ia tahu bahwa ilmunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Apalagi sebesar kerikil. Apalagi sebesar batu. Apalagi sebesar gunung Pegat. Gunung Pegat Babat. Ke Jombang ya. Artinya tidak termasuk ke dalam golongan orang yang sholatnya diterima oleh Allah kalau ia bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Sholat yang diterima adalah sholat yang menjadikan orang itu rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku kecil. Dalam sholat, di luar sholat dia tidak pernah berani sombong kepada orang lain. Yang ketiga orang yang sholatnya diterima adalah kata Allah, walam yabit musirun ala maksiyati,
yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepada Allah. Hadirin yang mulia, dalam hidup ini kita mungkin pernah jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa, baik kecil maupun yang besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti tetangga atau kolega. Bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, ingatlah kembali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Ketika sholat, ucapkan, Rabbi firli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Selesai sholat, jangan ulangi lagi maksiat dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Karena sholat yang benar adalah sholat yang dapat mengubah perilaku orang. Sholat yang menyebabkan kita menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Maka Nabi bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya' wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak menyebabkan dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya hanya akan menambah dia makin jauh dari Allah. Salatnya bukan menjadi sarana untuk bertaqarrub kepada Allah, tetapi justru menjadi kendaraan yang menjadikan dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang salat masih memutar balik angka lagi, kalau setelah sajadah disimpan dia masih berdusta lagi, setelah sajadah, setelah pulang Jumatan dia masih menggunakan jabatan untuk memeras orang lain lagi, pasti orang kantoran ini, maka salatnya kata Nabi, luffat kama yulafus saubul khalqu fayut robi bahawajhuhu. Salatnya dilipat bagaikan kain buruk yang dibantingkan ke wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang salatnya diterima adalah orang yang mengisi siangnya dengan berzikir atau ingat kepada Allah. Hadis ini agak aneh karena biasanya zikir itu dianjurkan malam hari. Tapi zikir yang menjadi penanda orang yang salatnya diterima adalah ingat kepada Allah di siang hari. Ketika di kantor, di pasar, di tengah-tengah masyarakat, dia selalu ingat kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan di kantor, di pasar, di tengah masyarakat yang menjadikan Allah murka. Maka tidak akan berani korupsi, tidak berani ngentit, tidak berani ngapusi. Yang kelima, orang yang salatnya diterima oleh Allah adalah orang yang menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, menyayangi janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Hadirin yang mulia, salat yang diterima itu tampak bekasnya pada orang yang melakukannya. Dan bekas itu bukan bekas ireng di batuk saja. Kalau Masjid Al-Azhar jamaahnya tidak, rata-rata tidak batuk ireng karena karpetnya bagus. Kalau karpetnya buruk, kasar, bikin batuk ireng. Jadi jenengan tidak usah kecil hati, aku batuk kok enggak ireng ya. Padahal aku wis sholat. Gara-gara karpetnya bagus. Gampang kalau mau jamaahnya batuknya ireng. Yai Anang ganti karpetnya dengan yang kasar. Pasti enggak lama ireng kabeh. Tapi kan ibu-ibu, Pak, batukmu kok ireng? Tanda sujud ini. Malah bikin sombong nanti itu. Bekasnya pada perilaku orang yang melakukannya. Dan Islam itu tidak hanya membawa ajaran akidah dan ibadah, tetapi juga menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, seperti orang-orang miskin, orang yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang menderita. Maka orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk melakukan sholat tahajud di malam hari,
tidak akan diterima sholatnya oleh Allah kalau dia membiarkan tetangganya mati kelaparan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari 5 ciri itu yang berkaitan dengan waktu ketika kita sholat, hanya yang pertama, orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, dia ucapkan Allahu Akbar, aku kecil, dia rukuk dan sujud, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT. Tetapi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu adalah kegiatan-kegiatan yang ranahnya hablum minan nas. Tidak sombong kepada makhluk-makhluk Allah, tidak mengulang-ulang bermaksiat, ingat kepada Allah di siang hari, dan menyayangi orang-orang miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang menderita. Itu semuanya hablum minan nas. Maka salat yang berkualitas adalah salat yang kelima ciri itu kita jalankan. Apabila kelima ciri itu kita jalankan, maka Allah berfirman, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya. Aku berikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Dan perumpamaan yang dibandingkan dengan makhluk yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj adalah momentum untuk memupuk iman. Kita jaga oleh Rasul ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekadar memenuhi syarat rukunnya, tetapi efek dari apa yang kita lakukan dalam sholat harus kita wujudkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak sombong kepada sesama, tidak mengulang-ulang berbuat kesalahan di tengah-tengah masyarakat, zikir di siang hari, dan menyayangi orang-orang yang menderita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menolong kita semua. Sengaja saya habiskan waktunya supaya tidak ada tanya jawab. Kalau dilanjutkan, waktu makan sotonya jadi hilang. Pak Ketua Takmir, habis ini makan soto? Seperti biasa ya? Karena itu harus segera kita akhiri. Setuju? Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, menjadikan sarana untuk kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Itulah tugas kehambaan kita dan tugas kemanusiaan kita dan juga tugas kehalifan kita di muka bumi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Membeli durian di Bungurasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.